mindfulness. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kembali beberapa hal, yaitu kita mute jika sedang tidak berbicara dan kita unmute jika kita ingin berbicara. Tentunya pertanyaan atau sharing Anda sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan karenanya jika ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan ketik di kolom chat atau di unmute. Dan terakhir, kita siapkan 1 lembar kertas dan pulpen. Nah, karena kita sedang melatih, ada baiknya yang bisa kameranya silakan dibuka. Oke, kalau minggu lalu kita sudah berbincang-bincang mengenai daily mindfulness, sifatnya itu kan hanya sebagai pengenalan. Maka hari ini sangat kangen, sangat bersyukur karena Sesyung Hengki yang saya kenal melalui Sesyung Agus Sartono, ya salah satu tim dari Ceci School, akan membimbing kita untuk memulai pemahaman yang lebih mendalam tentang mindfulness, tentang pikiran. Dan juga Sesyung Hengki akan membimbing kita bagaimana cara kita melatih pikiran kita. Untuk itu, mari kita sama-sama meletakkan pikiran kita sebagai pemula, beginner's mind. Kepada Sesyung Hengki, dipersilakan. Terima kasih Bu Wileng, dan selamat malam juga buat rekan-rekan semua. Izin saya share screen ya. Oke, jadi malam hari ini kita mau sama-sama belajar ya satu topik yang saya sebut topiknya awareness through language, atau diterjemahkannya kesadaran lewat bahasa. Nah, mudah-mudahan sesi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk saling belajar ya. Oke, kita mulai saja. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, tadi sudah di-mention sekilas untuk nyiapin kertas. Coba saya mungkin kasih waktu beberapa menit ya, Bapak Ibu sekalian, ambil kertasnya. Saya coba minta tuliskan 1 atau 2 perasaan lagi ngerasain apa sekarang ini. Misalnya sedang nggak enak, atau pusing, atau mungkin karena duduk belakangnya tuh pegel gitu. Tulis saja di 1 atau 2. Nggak usah banyak-banyak dan nggak usah yang jelimet-jelimet. Ini sekedar untuk kita coba melihat diri kita sendiri. Ini tahap pertama ya, untuk melihat. Saya beri waktu beberapa menit ya, cuma untuk tulis 1 menit deh ya. Jadi kembali tuliskan 1 atau 2 perasaan Bapak Ibu sekarang ini. Apakah sedang merasa pusing, nggak enak, pinggangnya sakit, atau kakinya dingin, atau seperti apa, silakan. Udah ya, nggak usah banyak-banyak, 1-2 aja, singkat aja. Setelah selesai, saya minta Bapak Ibu letakkan pulpennya di atas meja, lalu selembar kertasnya itu boleh ditaruh di bawah kursi deh. Ditaruh di bawah kursi atau di bawah laptop atau segala macam supaya nggak kelihatan. Oke ya, kita mulai. Oke, sekali lagi selamat malam, nama saya Hengki. Kita mulai sesi pertama awareness through language. Kalau kita bicara tentang awareness atau mindfulness atau apapun meditation, pasti akan nggak lepas dari istilah conscious mind dan subconscious mind. Saya nggak banyak elaborate ini, tapi banyak sekali menggunakan gambar seperti ini ya. Gunung es, atasnya kecil, conscious mind. Conscious mind itu pikiran sadar,
dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Digambarkan gunung es tuh kecil, bawahnya tuh besar. Mau menggambarkan bahwa pikiran sadar kita tuh lebih kecil dibandingkan dengan subconscious mind kita. Nah, ada dasarnya nggak sih pemikiran-pemikiran seperti itu? Ini sekedar kita lihat dulu tinjauan teoritisnya dulu ya, sedikit aja. Nah, sebenarnya istilah conscious dan subconscious mind itu sudah ada dari zaman dulu sekali. Kalau kita baca dari slide yang saya paparkan, lihat yang paling bawah. Pernah dipaparkan oleh Plato. Plato menggambarkan conscious dan subconscious mind dalam bentuk gambar figur karyoter. Putus ya? Coba atau saya... Internet saya apa ya? Oke, putus-putus. udah lagi. Udah ya? Oke, sip. Jadi kalau di zaman Plato, dia mengkondisikan conscious mind tuh karyoter. Karyoter tuh orang yang di Romawi kuno itu ya, yang pakai mengendari kuda, biasanya kudanya 2 dan ada keretanya 1 orangnya di situ. Karyoter tuh yang mengendalikan. Nah, Plato menggambarkan conscious mind sebagai karyoter yang mengendalikan dan horsesnya 2 itu sebagai subconscious mind. Malah Plato menggambarkan 2 kuda, itu menggambarkan 2 hemisfer di kepala kita, otak kanan dan otak kiri. Lalu David Hume di abad ke-18, dia dari Scottish, dia juga bilang bahwa di otak manusia itu ada reason dan ada passion. Dan reason biasanya jadi slave itu pembantu dari passion. Artinya reason pasti kalah oleh passion. Passion tuh keinginan kita ya, emosi, keinginan dan segala macam. Lalu di abad 20-21 itu ada banyak yang memperkenalkan, salah satunya saya perkenalkan Daniel Kahneman. Dia peraih Nobel, dia menggambarkan bukan conscious dan subconscious mind, tapi system 1 dan system 2. Tapi hampir sama konsepnya. System 1 adalah pikiran conscious mind, dan system 2 adalah yang besar, subconscious mind. Nah, yang paling saya suka adalah dari komentarnya dari bukunya Jonathan Haidt. Jonathan Haidt bilang bahwa conscious dan subconscious mind itu sama seperti rider dan elephant, pengendara gajah dan gajahnya. Ini yang waktu minggu lalu Pak Agus mention beberapa kali tentang ini. Jadi di dalam diri manusia itu selalu punya 2 pasangan ini. Kenapa Jonathan Haidt menggambarkan ini? Satu hal yang dia ingat adalah bahwa rider punya kemampuan mengendalikan gajahnya kemanapun itu, kemanapun mau perginya dan apapun yang mau dilakukan. Tapi jangan salah, meskipun rider punya kemampuan mengendalikan, tapi si gajah itu punya kemampuan yang lebih besar sebenarnya. Dan bisa jadi untuk satu keadaan si ridernya akan terlempar. Jadi dengan kata lain, gajah bisa nurut sama ridernya, tapi gajah juga bisa ngamuk dan membuat ridernya kalang kabut. Itu. Jadi saya suka sekali dengan istilah yang dipakai Jonathan Haidt. Jadi kembali lagi saya tekankan, conscious mind, pikiran sadar, rational mind itu punya kemampuan untuk mengendalikan si gajahnya. Tapi subconscious mind punya kemampuan yang lebih. Nah, kita masuk ke berikutnya. Lalu apa yang kita lakukan kalau misalnya kita punya 2 ini? Kita punya keduanya ya, punya rider dan punya gajah. Satu hal, kalau kita mau gajahnya nurut dengan kita, tahap pertama yang harus kita lakukan apa? Taming elephant-nya. Taming itu artinya mengendalikan, membuat gajahnya tenang dulu. Jadi si gajah tidak akan bisa didirect untuk mengerjakan sesuatu kalau dia tidak di-taming dulu, didiamkan, dilatih untuk diam dulu. Jadi gini, saya coba cerita sedikit tentang gajah ya. Kalau Bapak Ibu tahu tentang training pelatihan gajah di Waikambas atau di Thailand,
Bapak Ibu akan miris sebenarnya ngelihat atau dengar cerita ini. Jadi Bapak Ibu tahu ya, kalau gajah untuk belok ke kanan, dia akan ditap di belakang telinganya dengan satu tongkat, tek, lalu dia ke kanan. Ke kiri, tek, di kiri, dia akan ke kiri. Tapi sebenarnya itu butuh waktu yang panjang untuk melatih gajah itu. Pelatihan pertama dilakukan dengan apa? Pelatihan pertama dilakukan dengan menangkap gajah liar dari hutan. Waktu gajah liar diambil dari hutan, maka si gajah ditenangkan dengan apa? Diikat kakinya. Biasanya dibiarkan di tengah hutan selama beberapa malam. Biasanya juga diikat kakinya, badannya, dan segala macam, di-attach ke pohon yang besar. Jadi semakin dia berontak, si gajah akan merasa kesakitan. Memang perih dengar ceritanya ya. Si gajah, namanya gajah liar, baru pertama kali ditangkap, diikat, didiamkan beberapa lama di dalam hutan yang gelap, gajah akan berontak. Semakin dia berontak, maka akan semakin sakit buat dia. Akhirnya dia akan nurut, dan setelah beberapa malam, biasanya si gajahnya sudah mulai nggak berontak lagi. Setelah tidak berontak, si gajahnya kakinya, 2 kaki, 4 kakinya akan diikat oleh rotan yang jaraknya tuh nggak terlalu besar. Tujuannya apa? Supaya gajahnya sewaktu diikat kakinya tuh tidak lari terlalu kencang. Langkahnya tidak terlalu lebar, langkahnya kecil-kecil. Itu untuk jalannya. Bagaimana dengan dilatih untuk belok ke kiri, belok ke kanan? Ini yang paling menyedihkan. Bapak Ibu pernah tahu ada hook bentuknya seperti huruf L, itu digunakan, ujungnya lancip, biasanya digunakan untuk melatih gajah belok ke kiri dan belok ke kanan. Ini yang serem. Si pelatihnya akan memukul hook itu ke telinga, di belakang telinga gajah sampai berdarah, yang menyebabkan si gajah tahu bahwa kalau dipukul sebelah kanannya dengan hook itu, dia harus belok ke kanan, belok ke kiri. Dan kalau kita ngelihat, kadang-kadang kita melihat bahwa gajah-gajah hasil pelatihan tuh di belakangnya akan kelihatan seperti aliran, dan itu adalah aliran darah. Nah, padahal belakang telinga adalah bagian yang paling sensitif dari gajah. Tapi apa yang mau saya ceritakan di sini? Dengan latihan yang bertubi-tubi itu, gajahnya jadi apa? Di mind dia. Dia harus nurut, dia harus diam, dia harus mengikuti perintah dari pelatihnya. Nah, akibatnya apa? Setelah pelatihan beberapa lama, maka si pelatih bisa taming elephant-nya. Gajahnya bisa didiamkan. Kita nggak perlu melakukan itu ke dalam diri kita, tapi saya cuma mau menggambarkan apa yang dimaksud dengan Jonathan Haidt, bahwa gajah punya kemampuan besar, tapi waktu di taming, dia akan diam. Dan sebelum didirect untuk melakukan sesuatu, taming itu paling penting sekali. Jadi saya ulangi lagi, sebelum si gajah dilatih untuk melakukan satu perintah, memang harus dan perlu sekali di taming. Jadi meskipun ceritanya serem, tapi itu yang terjadi pada gajah. Dan itu yang diambil konsepnya oleh Jonathan Haidt, bahwa pikiran kita pun, subconscious mind, punya kemampuan yang besar sekali. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan dia dengan diam dulu, dengan taming, dengan di-taming, maka apa yang kita mau capai kadang-kadang agak sulit dicapai. Saya lewat dulu aja untuk ini hanya pengenalan di sesi-sesi saya. Oke, nah menurut saya ada beberapa path, ada beberapa rute mind practice. Mind practice itu pelatihan pikirannya. Kita lihat dari yang paling bawah dulu. Saya anggapnya awareness adalah tahap yang paling dasar untuk mind practice, sebelum tahap keduanya yaitu mindfulness. Kenapa? Karena mindfulness sendiri punya pengertian, dia menggabungkan 2 hal, awareness dan tanpa judgment dan tanpa resistance. Jadi di dalam mindfulness, awareness itu penting dulu. Jadi itu sebabnya saya letakkan awareness sebagai yang paling dasar dulu sebelum kita naik ke atas mindfulness, meditation, dan lain sebagainya.
Lalu apa itu awareness? Awareness, kalau saya boleh mendefinisikan, dianggap sebagai usaha untuk memaintain fokus atau membuat kita menjadi penuh perhatian. Itu awareness. Nah, sekarang ini baru teori-teori dulu ya. Sekarang tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit tadi dengan Ibu Weleng. Sebenarnya benefit mind practice itu apa sih kalau kita bisa mengerjakan semua ini? Kita lakukan dengan rutin. Sebenarnya kadang-kadang suka tertrap bahwa benefit dari mind practice itu hanya mental well-being. Mental well-being itu maksudnya kita jadi tenang, kita jadi rileks, mengatasi masalah dengan tenang, kita jadi pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan mental. Tapi jangan salah, sebenarnya mind practice juga bisa digunakan untuk menyebut physical well-being. Jangan salah ya, sorry, unstable punya saya. Gini, di dalam tubuh kita, kita harus punya physical well-being supaya bisa mendukung mental well-being. Dan kita juga harus punya mental well-being untuk mendukung physical well-being. Jadi keduanya tuh hubungannya erat. Namun di dalam mind practice, physical well-being sebenarnya lebih gampang diakses. Jadi gini, kalau kita bilang apakah diri saya sudah tenang di mata orang lain, itu kan agak susah. Tapi physical well-being saya bisa ukur. Misalnya, kalau saya sakit, saya nggak perlu minum obat terus-terusan. Jadi dengan demikian saya memutus ketergantungan saya pada obat. Kalau sedikit-sedikit saya nyeri, saya nggak usah berobat ke dokter. Berarti saya juga memutus kebiasaan saya yang mungkin tergantung pada dokter. Atau yang lebih gampang lagi, misalnya saya mandi pagi hari. Kebiasaan saya adalah mandi air hangat. Bagaimana kalau saya pergi keluar rumah, misalnya ke luar negeri, ke mengunjungi saudara, kalau nggak ada air panas, apa yang terjadi? Saya harus repot dulu masak air panas dan segala macam. Padahal diri kita sudah di-equip dengan segala sesuatunya, termasuk juga mind, yang bisa mengatur diri kita untuk mengatasi hal itu, mengatasi dingin itu. Jadi kita bisa mandi tanpa perlu pakai air hangat misalnya. Nah, itu yang saya katakan sebagai physical well-being. Nah, yang terakhir, saya menganggap bahwa mind practice juga bisa digunakan untuk mendirect mind kita untuk mencapai goal tertentu. Jadi, banyak di kelas-kelas motivasi dikatakan kalau mau sesuatu, set goal-nya. Dan itu bisa dilakukan nggak di mind practice? Bisa. Itu sebabnya 3 benefit ini sebenarnya saya sajikan supaya kita semua sadar bahwa mind practice itu sebenarnya bukan cuma mental well-being. Oke, kalau tadi kita ngomong tentang konsep, ini nggak perlu dipahami sampai sedetail-detailnya ya. Jadi gambar ini tuh gambar otak. Jadi yang sebelah kiri yang ada tulisan alert, safe, dan interested adalah keadaan otak waktu kita lagi waspada, santai, tapi juga tertarik dengan sesuatu, engage dengan pembicaraan, presentasi, ngobrol dengan teman. Yang terjadi adalah, nah ini agak sedikit teknis ya, di bagian biru itu adalah bagian yang kita sebut sebagai prefrontal cortex. Itu secara harafiah itu disamakan dengan rational thinking, dengan conscious mind. Itu direlate ke situ secara nggak langsung. Jadi waktu keadaan kita rileks, yang bekerja secara aktif adalah prefrontal cortex yang memberikan pengaruh nyaman ke tubuh kita, termasuk juga meredam di bagian bawah. Kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat, itu ada bagian yang disebut amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang mengatur emosi kita. Jadi kalau kita lagi rileks, maka amigdalanya slow down. Prefrontal cortex-nya aktif. Itu sebabnya kalau kita lagi mengerjakan tugas kantor yang nggak stres ya, kita akan santai.
Waktu kita main musik, kita akan rileks. Waktu kita sedang mengerjakan kaligrafi, kita juga rileks. Waktu lagi tea ceremony, kita rileks. Kenapa? Karena prefrontal cortex-nya sedang aktif dan amigdalanya ditekan secara nggak sengaja. Nah, apa yang terjadi kalau kita stres? Waktu kita stres kebalikannya, amigdala yang kecil ada di bawah, dia yang berulah. Itu amigdala adalah salah satu bagian yang bisa direpresentasikan sebagai subconscious mind. Bisa direpresentasikan ya, tidak secara full. Jadi dia yang kalau dia berulah, maka semuanya jadi kacau. Termasuk juga prefrontal cortex akan bisa ditebalikan oleh si amigdala. Itu sebabnya waktu keadaan stres, waktu kita marah, yang bergerak apa? Yang bergerak adalah amigdalanya dengan mengeluarkan cairan chemistry yang membuat otak kita, prefrontal cortex, seolah-olah termute untuk bekerja. Itu sebabnya kita sering lihat kan, sering kejadian, kita sering lihat di TV atau dengar cerita seperti ini, bagaimana seorang ibu dengan tega membunuh anaknya. Yang jadi pertanyaan, apakah si ibu tidak sayang? Dia sayang sama anaknya. Tapi dalam keadaan stres, dalam keadaan marah, yang terjadi apa? Prefrontal cortex-nya termute, dibalikan oleh si amigdalanya. Ada kejadian di mana anak juga melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Apa yang terjadi? Karena marah. Kalau kita bilang tentang pembunuhan misalnya tadi ya ada kasus ibu membunuh anaknya. Pada waktu kejadian, si ibu marah dan itu mempengaruhi semua pikirannya. Pada saat selesai kejadian, polisi tanya, ibu sadar apa yang ibu lakukan? Kebanyakan banyak sekali kasus bahwa si korban tidak sadar apa yang dilakukan. Dia tidak sadar bahwa dia sudah melakukan kekejaman misalnya. Jadi itu sebabnya yang tadi di awal saya katakan, rider punya kemampuan mengendalikan subconscious mind, si gajahnya. Tapi untuk kondisi tertentu malah gajah yang akan berbalik dan rider kehilangan kendali. Ini sekedar ini aja tinjauan biologisnya. Oke, kita masuk sekarang ke dalam praktisnya. Praktis pertama yang saya coba perkenalkan adalah nafas. Jadi banyak sekali ya awareness yang dilakukan sehubungan dengan nafas. Tapi saya cuma mau mengkontradiksikan dua nafas. Nafas yang pertama adalah yang biasa kita lakukan. Jadi nafasnya kita menggunakan chest. Jadi itu sebabnya kalau kita tarik nafas yang bergerak ke depan chest-nya. Ya, chest-nya yang bergerak. Nah, yang kita perkenalkan untuk awareness adalah pernafasan perut atau pernafasan diafragma. Ada banyak yang lainnya, tapi ini yang paling simpel. Yang dilakukan apa? Saya jelaskan dulu ya. Jadi waktu kita menarik nafas, pakai hidung aja. Kita tarik nafas melalui hidung, lalu waktu ini kita tarik nafas melalui hidung, kita usahakan perutnya yang mengembang. Jadi waktu kita tarik nafas, perutnya yang ke depan. Lalu waktu kita exhale, kita keluarkan, maka yang kita keluar waktu nafas kita keluarkan, belly-nya mengecil. Kita gunakan hidung saja. Jadi pernafasan ini harus digabungkan dengan awareness. Bagaimana cara menggabungkan awareness? Jadi gini, salah satu teknik untuk awareness adalah ya awareness itu kita aware apa yang kita lakukan. Jadi waktu kita tarik nafas, kita sadar kita tarik nafas. Gimana cara sadarnya? Kita aktifkan prefrontal cortex. Gimana caranya? Kita ucapkan dalam hati. Misalnya breath in atau tarik nafas. Kita sebutkan di dalam kepala kita, tarik nafas sambil perutnya mengembung. Lalu tahan sebentar, hembuskan. Jadi sekali lagi ya, waktu kita tarik nafas, kita jangan biarkan tarik nafas secara tidak sadar. Kita harus sadar. Oleh karenanya, kita harus gabungkan tarik nafas dengan kesadaran lewat bahasa. Kalau saya lebih gampang
breathe in, breathe out, karena kata-katanya lebih singkat. Breathe in, breathe out. Atau in, out. Kalau mau lebih fokus lagi, buat hitungan. Jadi maksudnya gini, saya contohkan. In, lalu mulai dihitung 2, 3, 4, 5 sampai full perutnya. Setelah 5 tahan sebentar, lalu sebutkan out. 7, 8, 9, 10. Lalu mulai lagi in. 12, 13, 14, 15. Stop. Out. 17, 18, 19, 20. Jangan hitung lagi dari 1, tapi terus ikutin terus sampai 100. Kenapa? Karena waktu Bapak Ibu menghitung sampai 100, apa yang terjadi? Prefrontal cortex-nya bekerja. Jadi kalau kita cuma tanpa hitung atau tanpa bersuara, akibatnya nanti, ya lupa, tadi kayaknya kompor belum dimatiin ya. Atau waktu lagi tarik nafas, ya PR saya belum dikerjakan ya. Atau waktu hembuskan nafas, kita jadi keingetan yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan breathe in, breathe out sambil dihitung, itu membuat kita jadi terfokus pada apa yang kita kerjakan. Ini dulu sebelum kita masuk ke beberapa teknik yang lain. Nanti kita coba, ada pertanyaan dulu nggak tentang teknik ini? Silakan. Mudah-mudahan gampang dipahami ya. Bisa ya? Kita coba ya. Bu Hueleng, lagi bicara, nggak kedengeran? Ya, silakan Bu. Jadi kita bukannya, maksudnya kita napas itu jadi kita suruh ya, kita suruh kita untuk tarik napas, kembungin perut, napas. Betul. Jadi istilahnya kita nyuruh ya. Sebenarnya bukan nyuruh, tapi kita ngikutin, Bu. Kita ngikutin gerakan nafasnya. Kita coba ya. Saya coba, kalau Bapak Ibu mau ikutin, boleh bareng-bareng. Saya akan hitung. Jadi, hitungan saya adalah 5 in, tahan sebentar, 5 out. 5 in lagi, 5 out. Gitu ya. Kita coba. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ya, kita coba. Yuk. In. 2, 3, 4, 5. Out. 7, 8, 9, 10. In. 12, 13, 14, 15. Out. 17, 18, 19, 20. In. 21, 22, 23, 24, 25. Out. 27, 28, 29, 30. Cukup di situ. Ada kesulitan? Kalau bisa, Bapak Ibu jangan mengikuti suara saya. Justru Bapak Ibu harus mengucapkan dalam hati ya. Jangan mengikuti suara saya. Karena justru poin pentingnya adalah Bapak Ibu aware dengan yang dilakukan dengan lewat bahasa. Mau coba? Coba ya. Saya akan, kalau Bapak Ibu mau kecilkan suara saya di komputer Bapak Ibu atau di handphone Bapak Ibu boleh. Kita coba lagi, mulai dari 1 lagi. Tapi sekarang Bapak Ibu coba hitung sendiri. Nggak mesti ikut hitungan saya. Ya, kita coba lagi ya. Ingat, hitungannya jangan cuma sampai 10 terus hitung 1 lagi. Karena kalau Bapak Ibu lakukan itu, proses awareness-nya nggak terlalu terjadi. Oke ya, kita coba ya. Yuk, kita coba. Mulai. In. 2, 3, 4, 5. Out. 7, 8, 9, 10. In. 12, 13,
14, 15. Out 17, 18, 19, 20. In 22, 23, 24, 25. Out 27, 28, 29, 30. Oke, gimana? Ada komen dulu? Ada komen di chat box, Pak Hengki. Oh, sorry. Saya lihat di chat box. Iya, jangan ngomong, Bu Asti. Di dalam pikiran saja. Jadi waktu tarik nafas, makanya kalau Bu Asti lihat saya atau Bapak Ibu lihat saya kelabakan sekali nih. Karena saya harus mengucapkan. Sebenarnya nggak perlu ngucapin. Jadi hanya di dalam hati aja. Tapi dengan di dalam hati, saya ada slide-nya, tapi saya prefer nggak masukkan slide-nya. Waktu bahasa terucap di kepala kita, prefrontal cortex bekerja. Itu yang menyebabkan kita jadi rileks sebenarnya. Itu. Kalau Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat ya, tangan saya tuh kalau lagi dalam pikiran, dalam melatih, saya selalu pakai jari ini. Ini untuk hitungan puluhannya, dan ini saya buat tanda 2 ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya memulai hitungan di 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Benar ya? Lalu tarik nafas lagi, 12, 13, 14, 15. Terus out 17, 18, 19, 20. Ya kan? Jadi bentuk 2 ini untuk angka 2 dan angka 7. Mudah-mudahan dipahami. Apapun tekniknya, Bapak Ibu boleh lakukan sendiri. Ada yang pakai ada yang pakai model tasbih yang kayak gitu, itu juga boleh, terserah. Intinya sebenarnya kita melatih supaya pernafasan kita diikuti dengan language itu. Oke ya? Oke. Berikutnya saya selesaikan, nanti ada satu teknik lagi. Teknik berikutnya adalah sama awareness juga, tapi sekarang kita melakukan counting heart rate, heartbeat-nya kita. Caranya gimana? Bapak Ibu tempatkan dua jari itu di bawah leher, tahu ya? Nah, ini kan bisa kerasa kan beat-nya. Nah, sebenarnya counting heart rate ini bisa digunakan untuk membuat kita juga tenang. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, heart rate ini semakin dilihat, semakin dihitung, heart rate-nya akan menurun, detak jantungnya. Itu juga bagus buat kesehatan. Cara menghitungnya gimana? Sama seperti yang tadi sebelumnya, setiap hembusan atau tarikan nafas yang tadi dihitung 1, ini juga sama. Setiap detak jantung, detak dihitung 1. Dan ingat, jangan dihitung 1 sampai 10 terus balik lagi, dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai 10, 11, 12. Nanti baru akan balik lagi kalau sudah mencapai 100. Bapak Ibu coba kalau punya alat untuk deteksi jantung atau punya alat yang saturation itu, coba diukur sebelum dan sesudah. Sudah pasti heart rate-nya akan turun setelah latihan itu. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Apalagi kalau kita bisa mencapai 100 selama paling nggak 2 cycle. Ini juga bagus untuk tubuh kita ya, karena menurut penelitian, menurut dokter, heartbeat yang sehat adalah 70 sampai 90 atau 100. Tapi untuk atlet pada waktu dia tidak berolahraga, maka heart rate-nya akan ada di bawah 70, yaitu 60, 50. Jadi, dengan kita punya heart rate di 60, itu sebenarnya sehat. Kalau kita baru bangun pagi-pagi, kalau bagi yang sering berolahraga, maka heart rate-nya pasti akan di bawah 60. Dan pada waktu siang hari, dia akan berkisar di 70-80. Tapi kembali, kalau Bapak Ibu rajin olahraga dan rajin melatih ini, biasanya akan turun di 60.
kita coba ya. Saya nggak bisa, saya mute diri saya sendiri, tapi Bapak Ibu counting sendiri. Saya akan hitung paling nggak sampai 30, nanti saya akan buka suara saya lagi ya. Oke ya. Sung nanya dulu dong. Silakan. Ini leher belah kiri ya? Kiri atau kanan sama aja. Kalau saya lebih suka di kanan. Boleh kiri atau kanan. Di bawah ini kerasa kan ya. Ada beberapa orang yang pakai di sini. Di pergelangan, tapi pergelangan kalau dia ketekuk jadi nggak kerasa. Kalau di sini akan lebih terasa. Kerasa ya semuanya. Dia tiap kali dek itu dihitung 1. Dek. Kalau Bapak Ibu bisa, malah akan bisa memperhatikan detak jantungnya teratur atau nggak teratur tuh gini. Tapi ini nggak ada kaitannya sama perut ya? Nggak ada kaitannya sama perut. Okay. Jadi nafasnya normal. Oke ya, kita coba ya. Kalau nggak dicoba nanti soalnya susah. Oke, saya akan mute, Bapak Ibu coba sampai hitungan sekitar 30, nanti saya unmute diri saya sendiri. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Oke. Heart rate saya cepat banget karena lagi ngobrol dan segala macam. Nggak apa-apa. Saya juga lebih 30. Tapi kalau gini sih maksudnya tetap 5 itu tarik, 5 itu nggak usah, Bu. Nggak usah. Jadi ini dua hal berbeda. Jadi yang satu counting heart rate, yang satu nafas, dan keduanya sama untuk membuat kita jadi aware dan biasanya membuat kita jadi cooling down. Itu sebabnya latihan ini bisa terus dilakukan kapanpun waktu kita aware. Jadi itu sebabnya kalau Bapak Ibu sering kali dengar atau baca, selalu meditasi itu akan balik lagi ke slide yang ini, ke basic nafas, fokus di nafas. Karena ini adalah dasar dari hampir semua model meditasi dan mindfulness. Jadi kalau Bapak Ibu sedang tiba di kantor, waktu pertama kali duduk di kantor, sempatkan untuk duduk, untuk breath focus atau heart rate. Dengan semakin sering kita lakukan itu, kita akan memberi kita relax lagi, gitu. Oke. Nah, sekarang nanti mungkin ada pertanyaan ya. Sekarang coba Bapak Ibu ambil deh kertas yang tadi udah ditulis, coba dilihat. Coba Bapak Ibu ada yang mau share sedikit bagaimana dengan catatannya yang sudah diambil, apakah simptom yang tadi dituliskan sebelum sesi, waktu kita melakukan, Bapak Ibu dengar sesi saya, waktu Bapak Ibu melakukan latihan nafas, waktu Bapak Ibu latihan mengontrol heartbeat, apakah simptom itu muncul? Coba deh, kalau ada yang mau share boleh, 1-2 orang. Nggak muncul sih sesium. Nggak muncul. Fokus tadi, karena fokus dengan pembelajaran. Betul. Jadi yang mau saya katakan, meskipun belum ada yang share ya, nggak apa-apa, Bu, satu aja juga udah cukup. Jadi yang mau saya katakan adalah waktu kita memfokuskan kegiatan kita, prefrontal cortex untuk pay attention ke satu hal, lalu kita latihan nafas, kita latihan heart rate dan segala macam, apa yang terjadi? Perception kita akan teralihkan terhadap rasa sakit itu. Itu sebabnya rasa sakitnya jadi hilang. Itu sebabnya waktu kita sakit pusing kepala yang minor ya, saya nggak bilang major ya, kalau yang minor nggak usah minum obat, lakukan ini. Kalau lakukan beberapa kali masih tetap
tidak bisa, baru kita coba obat. Jadi ini untuk apa? Ini untuk meng-cut dependent kita terhadap obat. Karena menurut beberapa ahli dan penelitian, tubuh kita tuh sudah ada, semuanya sudah ada cara untuk mengatasi sakit yang kita terima. Bahkan mungkin nanti Sesiong Agus bisa menambahkan, beberapa orang yang melahirkan pun bisa tanpa anestesi. Kejadian-kejadian pain yang dirasakan oleh orang, mungkin karena kecelakaan dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan, artinya sakitnya bisa hilang hanya dengan melakukan hipnoterapi misalnya. Jadi itu dilakukan karena adanya pengalihan sebenarnya, dan salah satunya adanya pengalihan terhadap rasa sakit itu sendiri. Termasuk yang tadi saya bilang di sebelumnya, misalnya kita mandi air dingin dan lain sebagainya. Itu, ya. Sesiong ada pertanyaan di chat. Silakan. Di chat ya, di chat. Detak jantung saya jadi ngantuk. Apa itu reaksi wajar? Nggak apa-apa, Bu Felita. Mungkin posisinya lagi mungkin lagi tubuhnya lagi capek, nggak ada indikasi apa-apa kok, nggak ada indikasi apa-apa. Mestinya sih nggak ngantuk, mestinya sih nggak ngantuk, tapi karena kalau detak jantung kan membuat kita jadi ngitungnya dak itu sebabnya kita harus monitor terus. Tangan ini tuh digunakan untuk kita aware dengan detak jantung kita. Salah satu yang saya bisa katakan, salah satu tantangan kita waktu meditasi adalah kebawa ngantuk. Jadi mungkin itu juga salah satu tantangan. Kalau menurut saya justru bagus kalau kita meditasi sebelum tidur gitu ya. Kita di tempat tidur biasanya tidur susah gitu ya. Lalu kita coba memonitor nafas kita, memonitor jantung kita, terus ternyata kita tertidur, malah bagus kan? Jadi malah bisa mempercepat tidur tanpa perlu obat-obatan, gitu lah. Sebelum nanti saya entertain beberapa pertanyaan, karena kayaknya ada yang raise hand juga. Gini, tadi sebelum mulai sesi, saya juga sempat ngobrol-ngobrol sedikit bahwa apapun yang kita lakukan, sebenarnya yang penting tahu konsepnya. Jadi, hal-hal detail seperti tadi yang saya katakan, bagaimana nih narik nafasnya, apakah narik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut, itu nggak terlalu penting sebenarnya. Kalau kita memang tujuannya mau menciptakan awareness dengan cara tadi sudah cukup. Itu sebabnya berusaha untuk memilih pelatihan-pelatihan yang simpel, latihan-latihan yang simpel yang kita bisa lakukan berulang-ulang untuk waktu yang panjang. Itu sebabnya saya bilang di sini, lakukan dengan penuh perhatian dan lakukan dengan penuh kesadaran. Dan yang kedua, jangan lupa lakukan sesering mungkin. Karena dengan melatih ini, kekuatan kita jadi, mind kita jadi terlatih lebih lagi. Itu saja dari saya. Sebentar, apa ada slide berikutnya? Nah, sebelum nanti saya entertain lagi ya, ada beberapa pertanyaan. Apa next-nya? Yang pertama, saya minta Bapak Ibu kalau bisa latihan teratur ya. Lalu kalau Bapak Ibu berkenan, kita sharing di minggu depan supaya apa yang jadi pembelajaran kita masing-masing bisa memperkuat teman-teman yang lain. Itu saja dari saya. Thank you. Silahkan Bu Wileng, mau langsung atau gimana? Silahkan. Ya, silakan langsung Suci Gunawati ya. Ya. Ada pertanyaan silakan. Selamat malam Sesiong Hengki, selamat malam Sece Wileng, Ibu Bapak Sesiong Sece semua. Yang saya ingin tanyakan Siong, tadi kan Sesiong katakan waktu napas masuk itu dari hidung, kemudian perutnya, kalau saya perutnya malah kempes Siung. Itu salah ya Siung ya?
Lah, jadi itu cuma kebiasaan aja, Bu Gunawati. Jadi kadang-kadang karena kita udah terbiasa dengan ini, dengan dada, jadi kita lupa. Padahal waktu kita masih bayi, kita pakai nafas perut loh. Tapi karena saya nggak tahu Ibu Gunawati berapa umurnya, kalau saya baru 17 tahun, jadi selama 17 kalau saya sesuai dengan umurnya, kita lebih terbiasa dengan nafas dada. Jadi waktu dialihkan ke perut, kayaknya tuh jadi bingung. Tapi harusnya waktu kita tarik nafas, perutnya menggelembung, perutnya dibesarkan. Terus waktu hembus, perutnya dikempeskan, seolah-olah kayak ditekan. Gitu. Jadi ada tenaga yang keluar. Itu, Bu. Saya kan sudah kebiasaan ya, Siung ya. Terus tadi makanya, waduh kok saya salah gitu. Makanya apakah ini bisa untuk merubah, ya saya akan berusaha, mudah-mudahan bisa. Kalau saya sih merasakan Siung, cara yang saya lakukan itu merasa ya enak-enak saja gitu Siung. Kalau menurut Siung bagaimana? Apakah sebaiknya saya rubah? Harus, Bu. Harus dirubah. Karena tujuannya waktu kita nafas dengan perut, sebenarnya kalau dirasakan, udara yang kita hirup juga lebih banyak. Jadi sebenarnya waktu kita menggunakan nafas perut, tetangga-tetangga kita mestinya merasa rugi karena nafasnya kita ambil. Jadi waktu kita nafas perut, kita sebenarnya lebih menyedot lebih banyak kapasitas udaranya ke dalam diafragma. Sebenarnya sih diafragma, nggak ke perut. Waktu kita hembuskan dengan perut, itu juga lebih bertenaga. Itu sebabnya untuk penyanyi-penyanyi, kan saya bukan penyanyi, suara saya jelek, penyanyi kan selalu menggunakan nafas diafragma, karena memang lebih kuat, karena ditopang oleh otot perut. Itu, Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, Suci Gunawati. Terus Yung, oh ada, kalau silakan. Masuk dari hidung, keluar dari mulut juga boleh nggak Yung? Yang tadi saya sampaikan, sebenarnya saya nggak terlalu fokus di teknik kecil-kecil seperti keluar dari mulut dan segala macam. Saya lebih prefer kita dari hidung keluar lagi dari hidung lagi. Itu. Terus maaf ya Siung ya kalau pertanyaannya banyak ya. Terus ini Siung tadi ya yang kedua kan ini ya tangan di bawah leher ya. Tadi waktu pertama Siung mengatakan coba ambil buku dan bolpen. Bukunya tulisannya disimpan bolpennya. Nah saya merasakan waktu pertama kali duduk kok rasanya capek bener gitu ya. Setelah waktu mau mulai ikut acara ini sih, terus setelah duduk kok nyaman gitu, setelah ini kok leher yang pegal-pegal kok tiba-tiba enak ya, hilang ya gitu. Nah itulah rasanya, aduh bahagia sekali ya bisa ikut praktek. Itu aja Siung yang saya ingin sampaikan, suatu kebahagiaan. Kangen ya Siung. Sip, dengarnya senang. Iya. Sip. Secileng ya. Silakan. Ya, thank you. Siapa lagi yang mau tanya atau mau sharing? Silakan. Kita masih ada 10 menit. Ya, silakan. Saya mau sharing nih. Juga ada pertanyaan sedikit ya sama Sesyung Hengki. Tadi yang Sesyung kasih gambaran ke Ibu Gunawati, bahwa kalau memakai teknik inhale exhale itu lebih bagus atau gimana ya Sesyung, atau lebih megang detak jantung itu lebih bagus ya. Soalnya kalau saya yang tarik napas buang napas itu terus ada teknik untuk menghitung 1, 2 dan 3 itu, kayaknya pada saat saya narik napas itu saya sampai nahan napas dulu baru ngitung gitu Sesyung. Pas keluar napas, saya keluarin dulu napasnya, saya baru ngitung. Jadi kayaknya untuk pelatihan seperti itu saya
masih kurang ini ya. Tapi kalau dalam menghitung detak jantung, mungkin saya lebih terfokuskan gitu loh. Kalau menurut Sesiung lebih baik, ataukah itu menurut saya apa yang harus saya ambil, ataukah ada pilihan menurut Sesiung untuk orang seperti saya bagusnya seperti ini atau seperti itu gitu loh. Gitu Sesiung itu. Thank you, Bu. Jadi justru mesti bersyukur, Bu, kalau misalnya sekarang Ibu merasa agak repot nih menghitung waktu menarik nafas. Karena kalau sudah jadi otomatis, seperti misalnya saya nih, udah jadi otomatis ngitungnya, saya nggak akan bisa lagi aware dengan nafas saya. Jadi, kalau menurut saya, lanjutkan terus, Bu. Kalau memang nggak bisa ngitung waktu inhale, exhale, yang tadi saya bilang, in, nggak usah ngitung, nggak apa-apa. Out. Tapi nanti mulai dibarengkan dengan hitungan. Karena dua-duanya punya perannya masing-masing, Bu Agustina. Jadi kalau saya usul, yang detak jantung jalanin karena Ibu sudah. Kalau yang nafasnya Ibu latih terus, nggak apa-apa. Kan nanti ini ada rekamannya. Jadi untuk sekarang mungkin Ibu cuma in dulu, nggak usah ngitung. In, out, in, out. Nanti mulai nyoba in 2, 3, 4, 5. Kalau nggak kuat panjang, in 2, 3, out. 4, 5, 6. Saya buat 5 supaya gampang, Bu Agustina. Itu aja. Ya, makasih Sesiung. Mudah-mudahan menjawab. Ya, dan saya ada sharing sedikit ya. Untuk yang tadi Sesiung bilang, tadi saya sempat mencatat. Yang saya rasakan pertama-tama itu adalah rasa, karena pulang kerja ya Sesiung, jadi ada rasa capek, penat, terus pegel gitu ya. Tapi setelah saya praktekkan ini, ya amazing juga sih ya, baru saya rasakan pas Sesiung bilang, coba apa yang dirasakan. Terus saya merasa memang kok agak hilang gitu loh ya. Cuman memang nggak sepenuhnya hilang. Jadi saya rasakan biasanya justru waktu pelatihan meditasi kan banyak yang teman saran-saran saya untuk bisa lebih bermeditasi. Yang tadi saya bilang, yang kemarin-kemarin saya ngomong bahwa saya punya pikiran tuh suka kemana-mana gitu ya. Karena banyak pikirannya, tapi sekarang pas disuruh konsentrasi untuk hal-hal yang sepele sebenarnya ya, kok bisa ada manfaat buat saya. Kanan banget Sesiung, udah dibimbing seperti itu ya. Thank you. Kanan. Oke, Kanan Sesi ASEAN. Siapa lagi yang mau tanya atau sharing? Silakan. Saya Like mau bertanya ya Bu Hileng. Ya silakan. Mohon maaf nih saya mesti panggilnya gimana dengan Pak Hengki atau Hengki aja Bu. Hengki aja Bu. Dari Sosisko. Saya umur 17 tahun kok Bu. Panggil Sesiung aja biar enak ya. Boleh. Saya ini ya dari dulu ya pengen belajar, pengennya doang belajar meditasi. Tapi baru mulai ya, udah langsung mau pules. Kadang-kadang pules sampai benar-benar pules loh gitu. Bagaimana ya saya ngatasin ini ya? Tiap kali baru mau duduk aja, baru konsentrasi nggak lama, kayaknya udah mau tidur. Nah, udah mau tidur nih ya, mau gangguan tidur karena waduh, mendingan gue kerja daripada tidur gitu. Gimana ya Pak? Pada satu sisi saya merasa saya sangat membutuhkan ya untuk belajar meditasi ya gitu. Bu Like, kalau menurut saya duduknya juga berpengaruh Bu Like. Jadi waktu Ibu duduk, jangan kalau waktu meditasi jangan bersender. Jadi kalau bisa duduk tegak. Dan nggak usah terlalu lama Bu. Terutama kan Ibu cuma mau bukan untuk tidur kan, sebenarnya untuk rileks dulu. Jadi jangan terlalu lama Bu. Jadi kalau tadi hitungan 50 aja udah cukup, atau 30 aja cukup. Yang penting untuk latihan aja Bu Like. Dan kembali lagi ya, jangan cari tempat yang terlalu comfort buat Ibu.
Misalnya sofa ada palanya gitu ya, senderan, wah itu udah alamatnya udah langsung hilang, Bu Like. Oh tidak sih, saya selalu duduknya tegak Oh, ya. Memang dari tegak, nanti lama-lama kepalanya tanpa sadar. Dasarnya saya gampang tidur. Saya duduk jongkok di WC pun bisa tidur gitu. Saking mudahnya gitu. Iya, tapi coba dilatih. Namanya. Iya. Iya. Jadi yang penting fokusnya itu ya. Jadi Betul. nggak perlu Yang ngitung penting boleh fokus. Iya, jadi justru fokusnya diperoleh dengan ngitung, Bu. Jadi kalau boleh ke hitung itu membuat kita jadi fokus. Justru karena ibu nggak ngitung, cuma in out, itu buat otak kita terlalu ringan, prefrontal cortex-nya nggak bekerja. Tapi kalau ibu buat tadi, apalagi yang tadi saya ya, waktu tarik nafas, in 2, kan mulainya langsung 2, 3, 4, 5. Out 7, kan itu otak kan harus mikir kan, 7, 8, 9, 10. Lalu in 12, 13, 14. Mudah-mudahan itu membuat ibu jadi awake sih, jadi sadar. Dicoba dengan hitungan, Bu. Gitu ya. Maka dengan duduk aja boleh ya, kaki nggak usah bersih. Nggak ada masalah. Karena kalau bersila saya nggak sanggup. Nggak usah, Bu. Duduk biasa aja udah cukup. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Makasih. Teman-teman, kira-kira ada yang masih bingung nggak kenapa hitungnya mulai dari 2, 3, 4, 5, terus 7? Kalau masih bingung karena kita udah mulai napas dulu ya, Sesiung Hengki ya. Udah mulai napas dulu, baru 2. Jadi sebenarnya begitu kita mulai napas udah 1 sebenarnya. Jadi 2. Jadi sebenarnya udah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, itu sebenarnya. Oke, masih ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi ya. Siapa yang mau, atau ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing, silakan. Pak Sudarmo, Pak Sim. Ada lagi yang mau tanya? Pas dulu. Terima kasih Bu Willy. Terima kasih Pak Sudarmo. Pak Sim. Terima kasih. Pembawaannya bagus sekali. Bermanfaat sekali. Dapat banyak saya ini malam. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih. Sesiung Agus. Ya menarik ya apa yang disampaikan Pak Hengki ya. Jadi apalagi hari ini kita lihat beberapa orang sudah langsung mendapatkan manfaat ya. Ini satu wawasan buat saya. Cuman jadi mengingatkan diri saya juga karena ada beberapa teknik meditasi yang mengajarkan jangan menghitung kan. Jadi saya ingin share ke teman-teman juga. Jadi kalau misalnya hari ini kita mengikuti apa yang disampaikan Pak Hengki, ya udah, yang lain kita kosongkan. Karena kalau nggak tabrakan bingung itu. Karena saya pernah mengalami, wah kok yang satu bilang suruh hitung, yang satu suruh jangan hitung, yang satu suruh apa dan sebagainya. Jadi kalau boleh sharing pada saat kita ikut satu teknik ya udah kita kosongkan gelas, kita belajar juga sih. Menarik sih. Terus saya juga penasaran tuh sama dengan sharing Ibu Lika tadi. Orang susah tidur, dia gampang tidur. Nah mungkin kita perlu nanti suatu saat tanya Ibu Lika gimana supaya bisa gampang tidur. Baik, terima kasih. Lika mau kasih pengetahuan nggak kenapa gampang? Jangan banyak pikir, jangan banyak risau lah, enak tidur, enak makan. Tapi tetaplah kalau lagi ada kerisauan ya tetap aja susah tidur. Oke. Wiriani mau share atau mau tanya? Menarik sekali ya untuk sharingnya juga hari ini. Mungkin tadi dari
Sesyung Agus tuh menarik ya. Maksudnya kalau memang kita lagi belajar satu teknik apa, lebih baik kita ikutin dulu tekniknya yang itu, yang lain kita kosongkan. Kalau enggak, nanti bentrok kita malah bingung sendiri gitu. Jadi saya yakin setiap teknik sebenarnya ada gunanya masing-masing ya, ada benefitnya masing-masing. Jadi memang kalau bisa kita fokus ke satu teknik dulu, ya kita fokus ke situ dulu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke. Jadi intinya dari Sesyung Hengki tadi, satu kita sudah dijelaskan mengenai pentingnya ya. Pentingnya kita untuk melatih pikiran kita untuk fokus dan mengendalikan supaya kita bisa tenang dan secara mentally juga jadi bagus, secara fisik juga jadi bagus, dan kita lebih fokus juga nanti untuk mencapai tujuan atau goals kita. Nah, untuk itu penting buat kita berlatih secara rutin dan teratur. Rutin tuh dalam arti kata mungkin kalau kita tetepin mau berapa lama atau di jam berapa dan teratur ya. Itu ya Sesyung Hengki ya. Oke. Betul. Ada lagi tambahan dari Sesyung Hengki? Nggak ada. Saya mau tambah sedikit pertanyaan boleh ya? Yang dimaksud teratur itu apa ya? Kalau boleh ini, jadi usahakan bahwa kita latihan di waktu yang hampir mirip. Jadi misalnya di pagi hari, di malam hari, di siang hari, paling enggak waktunya tepat supaya tubuh kita juga jadi dilatih bahwa oh jam segini saya latihan, oh jam segini saya latihan. Itu juga membuat kita ya tadi itu supaya enggak ketiduran juga dan juga tubuh kita jadi selalu diingatkan gitu. Kalau menurut saya sih pagi dan sebelum tidur itu bisa kita latih. Itu yang dimaksud teratur, Bu Likil. Oke, makasih. Mungkin seperti jam biologis ya. Jam biologis kita bangun kan, otomatis kita nggak pakai waker bisa bangun itu otomatis. Ya. Betul, betul, bagus. Thank you. Betul. Thank you. Pak, Sesyung Hengki mau tanya dong. Silakan. Masih cukup Bu Wilengnya? Sekali lagi kali ya, terakhir silakan. Maksud saya mau tanya nih, Sesyung, kalau untuk tahapan waktunya itu, apakah ada tahapan pemula, misalnya 5 menit, ataukah 10 menit, atau langsung setengah jam, takutnya yang seperti Bu Like ngomongin ya, takutnya kelamaan akhirnya ketiduran gitu loh. Apakah ada tahapan-tahapan seperti itu gitu? Makasih. Ya. Kalau menurut saya kita latihan yang simpel dulu aja. Kalau bisa 1-2 menit nggak apa-apa 1-2 menit. Yang penting 1-2 menitnya teratur dan itu dalam waktu yang panjang daripada kita misalnya maksa 1 jam berlatih, 30 menit berlatih, lalu kita cuma bertahan di 1-2 hari, akhirnya nggak ada efeknya. Kalau saya prefer 1-2 menit tapi rutin. Nanti kita naikin sedikit-sedikit dan jangan terlalu optimis dalam pengertian kita mau semua nih. Saya mau latihan 10 menit, saya mau latihan 15 menit, saya mau latihan 30 menit, tapi akhirnya kita kecapean sendiri. Jadi lebih baik sih 1-2 menit tapi teratur dan sering itu, Ibu. Makasih. Terima kasih, Sesyung. Oke, Sesyung Sesye, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih atas kehadirannya dan tentunya sharing dari Sesyung Hengki dan juga dari teman-teman semua memberikan manfaat kepada kita semua ya. Satu pengetahuan, kita mulai meletakkan pikiran kita bahwa kita sebagai pembelajar yang baru dan kiranya kita semua sama-sama berniat untuk melatih ya. Nanti kita bisa share di minggu yang akan datang. Terima kasih Kanan semuanya.
Makasih Bu Leng. Makasih. Makasih. Makasih ya. Makasih. Terima kasih Bu Wileng. Bung Hengki. Ya. Terima kasih. Ya, yang belum share next week share ya. Sesiung Hengki. Kanan Ya, Sesiung. kanan. Kanan. Bagus sekali Sesiung Hengki. Sama saya. Ya, sama-sama.